Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian tetap sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 3 struktur dan fungsi tumbuhan. Kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Pada petunjuk pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan jaringan meristem dan jaringan sekunder. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan jaringan dewasa atau permanen. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur sama dan membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem yang disebut dengan embrional dan jaringan dewasa yang disebut dengan permanen. Sekarang kita akan membahas mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional adalah jaringan yang sel-sel aktif membelah secara mitosis. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan akar. Jadi kalian bisa perhatikan pada gambar, terdapat ujung batang, yaitu ada meristem apikal, kemudian primordial daun, dan meristem aksilar. Kemudian meristem sekunder adalah sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristem kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya kambium pembuluh vaskuler dan kambium gabus atau kolagen yang terlihat pada gambar. Kemudian kambium vaskuler adalah kambium yang aktif membelah terletak di antara xilem dan phloem, terdapat pada akar dan batang dikotil. Aktivitas kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batangnya menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam membentuk xilem sekunder dan ke arah luar membentuk phloem sekunder. Kalian bisa perhatikan bagian-bagian dari meristem sekunder terdapat di gambar. Ada kambium vaskuler, phloem sekunder, kambium gabus kolagen dan gabus phloem, dan terdapat parenkim, phloem, kemudian gabus atau phloem. Ya, sekarang kita akan membahas jaringan yang kedua, yaitu jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen atau jaringan dewasa adalah jaringan yang bersifat non-merismatik atau tidak aktif membelah, berasal dari jaringan meristem primer dan meristem sekunder yang berubah bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan permanen ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jaringan pelindung, yang kedua jaringan penyokong, yang ketiga jaringan dasar, dan yang terakhir jaringan pengangkut. Ya, kita akan membahas mengenai jaringan pelindung. Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, seperti hilangnya air akibat suhu meningkat, dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contohnya jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat mengambil modifikasi menjadi alat pelindung tambahan seperti stomata atau mulut daun, kemudian sisik, rambut-rambut atau trikoma, dan duri spina seperti pada gambar berikut. Ya, bagian A jaringan epidermis dan stomata pada daun nanas atau kerang. Kemudian gambar bagian B
sisik pada durian, jadi hasil modifikasi epidermis. Sekarang kita membahas jaringan penyokong. Jaringan penyokong dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, memiliki dinding sel yang mengalami penebalan tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen, berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang tua. Jaringan sklerenkim ada dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan sklerate. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang meruncing pada kedua ujungnya, tersusun membentuk benang, terdapat pada jaringan xilem. Jaringan sklerate terdiri atas sel-sel pendek dan berbentuk tidak teratur, terdapat pada kulit kacang dan buah pir. Jadi berikut gambar jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Kemudian C, jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut atau vaskuler terdiri dari dua macam, yaitu xilem dan phloem. Jadi kalian bisa lihat contohnya pada gambar, terdapat xilem dan phloem. Terdapat sel pembuluh xilem, kemudian sel pembuluh tapis pada phloem. Jadi xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat larut di dalamnya dari akar menuju daun. Kemudian phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian yang ke D, jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jaringan yang terdapat pada semua bagian tumbuhan. Disebut juga jaringan pengisi, berfungsi dalam proses metabolisme tumbuhan, contohnya yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim lainnya seperti pada buah dan umbi. Jadi kalian bisa lihat contohnya jaringan parenkim pada umbi kentang. Jadi parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim menyimpan cadangan makanan pada daun. Parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau disebut dengan palisade, dan bunga karang atau spon yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Ya, sekian dari materi yang Ibu sampaikan tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.